rongga itu ya ini ruangan hampa ini. Ini kan rongga ya. Nah, rongga itu dibagi dua ini, rongga tenggorokan sama rongga mulut. Di sini nanti keluar namanya al-jauf. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Keluar di situ nanti huruf-huruf mad. Yaitu huruf apa? Alif wa ukhtaha. Alif dan saudara-saudaranya. Alif, wawu, ya. Dikatakan alif yang didahului fathah. Maka qaf itu menjadi panjang ketika ada alifnya. Qa bersama qa. Ketika bunyi yang panjang dalam qaf, maka itu kita telah mempraktekkan yang namanya al-jauf. Mafhum ya? Kemudian ji juga. Jim kasrah ada yang ya sukun. Ya sukun saudara dari alif. Begitu. Maka tidak akan panjang kasrah jika tidak ada ya sukun. Li'annal kasrata bintul ya'i. Karena kasrah itu anaknya ya. Lalu ada kalimat bersama muncullah yang namanya mad dhamma didahului wawu sukun, diikuti wawu sukun. Lalu dikatakan ad-dhammatu bintul wawi. Nah, lalu kita telah mempraktekkan yang namanya al-jauf. Nah, jadi harus paham di sini. Jangan terbalik-balik. Al-jauf al-halq yang dibalik-balik. Nah, oke. Jadi huruf jauf itu ada berapa? 3. Alif, waw, ya. Oke, saya dulu ya. Coba dihafalkan makhraj utama. Tutup dulu bukunya itu. Lihat ke slide aja. Dihafalkan. Makhraj utama huruf Arab dibagi menjadi 5. 1. Al-jauf artinya rongga tenggorokan dan mulut. 2. Al-halq artinya tenggorokan. 3. Al-lisan artinya lidah. 4. Asy-syafa artinya bibir. 5. Al-khayshum artinya rongga pangkal hidung. Ustaz Budi aja suaranya yang paling wakili. Skip berarti. Bahaya ya skip. Oke. Ini harus hafal ya. Harus hafal. Coba sekarang semuanya menghafal ini. Siapa yang jujur saja, siapa yang nggak paham makhraj utama ini siapa angkat tangan? Atau yang baru tahu angkat tangan? Nggak apa-apa. Ini kan kalian nggak ada gurunya ini. Maksudnya nggak ada muridnya maksudnya. Ayo. Siapa yang belum paham? Hafal semua ini? Belum. Angkat tangan. Angkat tangan kalau nggak hafal. Belum. Oh iya. Gitu ya, nggak usah malu. Di sini nggak perlu rasa malu, kemaluan. Nggak perlu rasa malu gitu. Iya. Jadi al-jauf, rongga, tenggorokan dan mulut. Yang kedua al-halqu, apa artinya? Tenggorokan. Tenggorokan itu ya ini nanti akan keluar 3 makhraj dengan 6 huruf ya. Kemudian al-lisan artinya apa? Al-lidah. Al-lidah. Lisan ya. Yang keempat asy-syafah. Ya, asy-syafah akan keluar 4 huruf ya, bibir ya. Lalu al-khayshum, apa itu? Rongga pangkal hidung. Ya, saya nggak harus hafalnya sambil jalan saja, tapi harus dipahami juga. Di situ ada ya? Belum, tidak ada. Ini udah? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti lihat sini. Terbaca semua ini? Terbaca ya. Oke, baik, kita maju mundur aja ini. Teori makhrajil huruf. Nah, ini ya. Ini kesimpulannya ini, adalah rangkumannya. Makhraj rongga itu ada 3, tadi sudah kita bahas. Lalu makhraj pangkal tenggorokan.
Lalu nanti ya makhraj tenggorokan itu ada 3 ya. Pangkal atau tenggorokan paling dalam, tengah tenggorokan, lalu bagian atas. Masuk lagi ke lisan. Lisan itu nanti pertamanya qaf. Berikutnya apa? Kaf. Tengah lidah ada 3 huruf, jim, shin, ya. Tepi lidah dha. Makhraj ujung lidah lam. Ada nun, ada ro. Ujung lidah to, dal, ta. Ta, dal, to. Balik-balik ya. Makhraj ujung lidah ada juga zai, sin, shad. Ujung makhraj ujung lidah ada, ya ini semuanya ujung lidah ini ya. Ya. Makhraj bibir ada fa. Fa masuk bibir ya. Waw, ba, mim ya. Lalu ada pangkal hidung, rongga pangkal hidung, nun dan mim. Nun dan mim dan keturunannya apa itu? Nun dan mim yang bertasydid. Mengapa huruf nun dan mim itu masuk ke rongga hidung atau masuk huruf dengung? Nun dan mim adalah pangkal dengung. Semua disebabkan huruf ini. Keturunannya siapa? Tanwin. Maka tanwin itu sebenarnya gini ya. Saya kasih tahu rahasianya nih, biar langsung tahu aja. Iya, nggak usah sembunyi-sembunyi ya. Tanwin itu berasal dari kata nawwana yunawwinu tanwinan. Nawwin bunyikan suara maksudnya. Bunyikan dengan kata lain dan bahasa yang lain, bunyikan huruf nun. Dengungkan gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa arti tanwin? Yang membunyikan huruf nun, nah gitu, atau bunyikan dengung gitu. Maka di hukum di jilid 5 dikatakan nun sukun atau tanwin. Artinya nun sukun itu sama dengan tanwin, ya berarti apa? Bunyi dengung, sama bunyi nun sukun. Mim juga begitu, pangkal atau asal muasal dari dengung. Buktinya kalau nggak percaya, pencetlah hidungnya dan katakan dengung. Inna muncul nggak? Enggak. Imma juga begitu. Amma pencet hidungnya. Azhar pencet amma. Macet ya? Kalau nggak macet hebat berarti. Baik, itu. Lalu nanti kita akan belajar sifatul huruf dan pembagiannya. Kalau ada 17, maka ada 17 sifat. Ya. Ada atau lebih nanti ada 17. Ini 17 mirip atau 18 gitu. Lalu mengajarkan ya, nanti teknis ya. Sebelum masuk ke pokok bahasa menjelaskan makhraj ya, ada oke. Berikutnya ya. Nah, ini dia. Ini sudah kita bahas ya. Imam Ibnul Jazari ini pendapat yang paling masyhur ya. Macam-macam ulama itu mendefinisikan makhraj. Ada yang ringkas 14. Lam nun ro itu satu makhraj. Karena memang mereka sulit dipisah-pisah. Ada yang 17, ada yang bilang 29 sesuai dengan hurufnya. Nah, maka makhrijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi Ibnu Jazari yang paling muktabar itu ya 17 ini ya. Oke, teruskan ya. Makhraj al-jauf tadi sudah kita praktekkan sedikit ya. Kita lihat di sini saja supaya nanti sekaligus menjadi materi penguatan. Makhraj al-jauf, rongga tenggorokan dan mulut ya. Hurufnya ada 3. A, U, I bersama. A, U, I. Nah, itu kita telah mempraktekkan. Atau gini-gini aja ya. Banyak. Ya, halo. Apa bisa ada. Sementara pakai ini dulu ya. Master trainer terus.
Oke. Siap. Nah, di sini dikatakan al-aliful maddiyah. Ini harus tahu nih maknanya. Alif maddiyah, alif yang berfungsi sebagai pemanjang. Ulang. Alif yang berfungsi sebagai pemanjang. Panjang karena dia fungsinya untuk mad tadi. Huruf maddin, huruf-huruf mad. Alif, wawu, ya. Ya, al-wawu maddiyah, al-ya'ul maddiyah. Jadi artinya alif, wawu, ya berfungsi sebagai pemanjang atau mad gitu ya, untuk mad gitu. Kalau alif secara makhraj dia nanti masuk jadi hamzah gitu. Nanti itu lain lagi ya. Tapi ini adalah fungsinya selain makhraj, maksudnya fungsi untuk al-makhraj jauf gitu. Catatan, huruf mad diucapkan dengan menekannya udara sampai penghabisan. Jadi bersama. Jadi lil hawa'i tantahi. Jadi sampai sehabisnya nafas itu bisa. Makanya ada kemudian muncul mad lazim. Berapa harokat itu? 6 harokat. Alif lam kan ya? Panjang. Hawa'i tantahi sampai selesainya nafas itu. Dibatasi oleh hukum yang lain karena lanya hanya panjang berapa? 6 harokat ya, lazim. Lalu ketemu mim kan begitu dia dibatasi. Tantahi dibatasi oleh huruf yang lain. Gitu ya. Nah, kita praktekkan ini ya. A, U, I bersama. A, U, I. Saya kok dengan menghidung, mengirung jenenge. Bahasa Inggrisnya mengirung. Coba Azhari kayak mengirung kok ya. Pilek set. Apa jenenge Budi? Nek ngomong irung jadi apa? Ngirung. Orang. Pilek jarene. Alas. Tenggorokan alas. Kali bilang dulu ya. Coba bilang. A, U, I. Nah. Ini kok kembali. I. Coba yang terakhir tuh. I. I. Bisa. Enggak perlu pilek. Coba tanya lagi. I. Pencet. I. Nah, enggak boleh pulang. Ngirung. I. Pinter. Ya. Baru Ya. Salah tempat ini, guys. Salah tempat itu. Ya. Kemudian ba, bu, bi bersama. Ba, bu, bi. Terus. Ta, tu, ti. Ya. Sekarang kita baca dengan standar. Dengan standar. Wala yansa. Wala yansa. Fatarabbasu Fatarabbasu fi dzikri. fi dzikri. Nah, itu bacaan yang standar. Ada di sini amaran, perhatian, tidak boleh atau harus dihindarkan. Hindarkan huruf mad dari pengaruh suara yang masuk ke rongga pangkal hidung. Tadi sudah dicontohkan dengan baik oleh Azhar. Bagaimana hidungnya, bagaimana lidah hidungnya. Itu ya, hindarkan huruf mad dari pengaruh hamzah. Nah, ini dia. Ada dua hal. Tidak boleh ngirung, tidak boleh ada suara hamzah yang seperti ada. Wala yansa. Ayo. Wala yansa. Ini orang-orang Sunda. Ada yang dari Sunda? Ya, Sunda. Ajis, baca. Sunda kan dulu. Pasnya dia. Wala yansa. Kumaha tuh kan? Sekarang sekarang harus benar ya. Sekarang pun rokok. Wala yansa.
Coba. Wala yansa. Oke. Ini contoh yang baik untuk huruf-huruf yang ada penghemzahnya. Tolong berusaha dengan sekeras mungkin untuk menghilangkan hamzah sukun. Oke, coba dulu, menapas dulu. Ya, sekali lagi. Wala yansa. Hilang ya? Lumayan. Bisa ya, sebenarnya bisa. Oke, coba sekarang Fitrul baca yang benar tuh. Wala yansa. Nah, itu nyontoh nih ya. Sekarang yang ngirong. Wala ya. Wala yansa. Ayo. Wala yansa. Ngirong semuanya. Iya. Oh, coba artis. Oh, nyanyi. Ya. Coba Anton. Wala. Nah, itu sudah ngirong ya. Yansa. Yansa. Ngerti ya? Jadi harus tahu mana salah, mana yang benar. Oke. Fatarabbasu. Fatarabbasu. Ini benar apa benar? Irung. Salah ya? Betul salah ini maksudnya ya. Itu betul salah. Fi dzikri. Fi dzikri. Nah, itu ngirung semua. Waduh. Salah kan? Fatarab sudah ngirung. Hamzah pula. Fatarabbasu. Fatarabbasu. Ini orang Sunda pelosok dalam sana. Orang Sunda pelosok dalam. Jadi mati ya? Yang oke, jadi kemudian fi dzikri. Fi dzikri. Ini perlu dihindari. Saya pahami ya. Oke, itu dia di slide halaman ini. Jadi kesimpulan di halaman 4 ini, halaman slide ini, peserta harus bisa mempraktekkan mana yang salah, mana yang benar. Ada dua kesalahan yang perlu diperhatikan. Satu, ngirung. Kedua, hamzah. Nah, praktekkan begitu ya. Oke. Di sini jelas semua? Paham ya, jelas ya? Kalau belum ngajar itu nanti bisa. Pemali TFT ya? Kalau TFT apa? Mana ini? Baik, berikutnya Tat, ya. pakai mic aja. Ini mana? Belum ada baterai ya? Nggak jelas no. Ambil ngomong. Itu dari siapa? Itu. Ada jadi cuma rotok putus-putus aja. Ini pakai